Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Mutiara Duyanti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Saya merupakan salah satu staf dosen di Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Karir saya sebagai pendidik itu dimulai ketika saya lulus dari program studi D4 Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014. Pada saat itu saya bekerja sebagai kepala laboratorium di tempat saya mengajar sekarang, sekaligus sebagai asisten dosen karena pada saat itu kualifikasi pendidikan saya belum mencukupi untuk dikatakan menjadi seorang dosen. Beranjak dari situ, karena saya merasa perlu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan saya sekaligus ilmu pengetahuan saya mengenai pendidikan kebidanan, saya melanjutkan studi saya ke Universitas Hasanuddin Makassar, mengambil program studi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar dengan masa studi 2 tahun. Sepulangnya saya dari Makassar, saya diangkat menjadi staf dosen tetap pada Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Setelah itu saya diunjuk menjadi tim monitoring evaluasi pada Fakultas Farmasi. Namun, saya menyadari bahwasannya ketika menjadi seorang pendidik adalah menjadi seseorang yang harus mampu belajar sepanjang hayat. Lalu saya melanjutkan jenjang pendidikan saya, jenjang pendidikan profesi bidan di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Nah, saya tahu bahwasannya untuk menjadi seorang pendidik itu tidak cukup hanya kuliah dan kuliah saja. Saya juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam mengajar. Salah satunya saya mengikuti pelatihan item development, item review, perseptor mentor, dan yang lain sebagainya. Selain mengikuti kegiatan tersebut, saya juga mengikuti kegiatan seminar audit mutu internal yang diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Selain pelatihan-pelatihan yang saya ikuti untuk kependidikan, saya juga tetap masih aktif untuk bergabung di organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Juga saya rutin mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dan eviden terbaru dari kebidanan. Saya juga mengikuti satu pelatihan yaitu pelatihan baby message dan mendapatkan 2 gelar non-akademik dari kegiatan pelatihan tersebut. Selain mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, saya juga mengikuti kegiatan internasional ICIMAT yang diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, yaitu seminar internasional, dan saya mengikuti kegiatan oral presentations. Lalu setelahnya saya mendapatkan sertifikat best paper pada kegiatan internasional pada tahun 2019. Pada tahun 2021, saya juga mengikuti kegiatan MBKM sebagai salah satu dosen pembimbing lapangan pada kegiatan kampus mengajar angkatan kedua. Selain mengikuti kegiatan sebagai dosen pembimbing lapangan, saya juga aktif dalam memberikan seminar-seminar dan bertindak sebagai pembicara pada beberapa kegiatan seminar, yaitu salah satunya optimalisasi persalinan normal pada era pandemi COVID, lalu kegiatan baby message, lalu juga kegiatan Juminar PKM online yang dihadiri oleh para remaja dengan jenjang pendidikan SMA sederajat. Nah, selain kegiatan pendidikan yang saya lakukan, saya juga aktif dalam mengikuti kegiatan Tridharma yang lainnya, salah satunya kegiatan penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Pada kegiatan penelitian, saya juga pernah memenangkan hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2019, dan kemudian dari hasil penelitian yang saya ajukan pada saat itu, saya meneruskan ke kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian hasil karya saya juga menghasilkan 1 buah haki. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mata kuliah inti saya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Tentunya sebelum mulai kegiatan belajar dan mengajar, seorang pendidik harus punya acuan. Dalam hal ini acuannya adalah RPS.
RPS akan membatasi sejauh mana yang akan dipelajari oleh peserta didik pada semester ini dan tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ditentukan pada RPS. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 1 kali ulangan tengah semester dan 1 kali ulangan akhir semester. Deskripsi mata kuliah pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan yang service excellent pada ibu dalam persalinan dan bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari dengan konsep, sikap, keterampilan, serta evidence base. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir, capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa mampu menegakkan diagnosis kebidanan berdasarkan rasionalisasi klinis. Yang kedua, mampu melakukan pertolongan persalinan atas tanggung jawab sendiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan persalinan dengan komplikasi. Yang keempat, mampu memberikan asuhan kebidanan pasca persalinan dengan komplikasi. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan profesi lain dalam mengelola kasus-kasus komplikasi yang terjadi. Yang keenam, mampu memberikan pelayanan dan pengobatan pada kasus persalinan dalam upaya penyelamatan jiwa. Yang ketujuh, mampu melakukan advokasi, edukasi, penyuluhan, serta konsultasi yang terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender wanita dalam hal persalinan. Dan yang terakhir, mampu melakukan kemitraan dengan perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dengan perempuan dalam pengelolaan persalinan. Nah, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yaitu metode ceramah, fokus group discussions, lalu tutorial, serta praktikum. Untuk indikator capaian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah kebenaran penjelasan, yang kedua adalah ketepatan dalam menganalisis, lalu yang ketiga adalah kerjasama, lalu selanjutnya mampu mempraktikkan kembali apa-apa yang sudah dipelajari di laboratorium. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan BBL tidak menggunakan sistem yang subjektif, tapi menggunakan sistem yang objektif yang dapat dinilai dari keaktifan siswa, lalu dari praktikum, dari penugasan yang diberikan, serta dari UTS dan UAS. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Selamat sore, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini saya yang pimpin doanya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik adik-adik, saya tadi sudah tanya kabarnya sehat-sehat, alhamdulillah. Sesuai dengan janji saya di perkuliahan sebelumnya adalah kita akan minggu ini membahas tentang asuhan kebidanan persalinan. Tapi sebelum saya masuk ke asuhan kebidanan persalinan, masih ingat nggak tentang materi kuliah kita minggu lalu? Materi kuliah kita minggu lalu itu tentang kebutuhan dasar. Oke, kebutuhan dasar persalinan. Kebutuhan dasar persalinan itu kan banyak nih. Kira-kira adik-adik masih bisa ingat nggak apa kebutuhan dasar persalinan? Ada, kalau yang masih ingat silakan angkat tangannya. Permisi teman, di sini saya menjawab tentang 5 kebutuhan persalinan, yaitu ada kebutuhan psikologi, kebutuhan nutrisi, eliminasi, posisi kenyamanan, serta pendamping persalinan. Bagus sekali Vincent atas jawabannya tentang materi perkuliahan kita minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang apa itu persalinan, tahapan-tahapan persalinan, terus faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi persalinan. Nah, itu yang akan kita bahas minggu ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang definisi persalinan. Di sini dikatakan bahwa persalinan atau patung adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulat. Hasil konsepsi yang dimaksud dalam hal ini adalah
plasenta, dan janin. Jadi di sini kan dikatakan bahwasanya melalui jalan lahir ataupun jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan sendiri. Paham nggak maksudnya dengan jalan lahir maupun jalan lain? Kira-kira kalau seksi sesalia itu jalan lahir atau jalan lain? Jalan lain. Jadi walaupun persalinannya seksi sesalia, dia tetap dikatakan proses persalinan. Lalu yang kedua adalah persalinan adalah proses di mana bayi dan plasenta dan suatu ketuban keluar dari uterus ibu dan dianggap normal ketika sudah berusia di atas 37 minggu. Terus kalau misalnya dia udah prematur nih, bayinya lahirnya prematur, itu disebut persalinan nggak? Persalinan, walaupun dia tidak dikatakan dengan persalinan ya normal. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Sudah ada yang bisa jelaskan? 5 faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama di sini adalah faktor power. Sudah, faktor power yang dimaksud adalah faktor tenaga si ibu. Lalu yang kedua ada faktor kasar atau jalan lahir. Yang ketiga passenger. Lalu yang keempat adalah psikologis, dan yang kelima ada faktor penolong persalinan. Kelima faktor ini akan mempengaruhi luaran si bayi. Kalau ibunya sudah letih beneran, tidak ada lagi tenaganya, berarti akan mempengaruhi hasil luaran si ibunya. Ibunya kelelahan, ibunya kecapean, bisa terlalu kuat. Kalau dari faktor passage atau jalan lahir, bisa jadi panggulnya tidak ada kuat atau tidak kompatibel dengan besarnya si bayi. Lalu ada faktor janin dan plasenta. Faktor janin dan plasenta disebutkan di sini bahwasanya bisa jadi janinnya adalah janin yang makrosomia. Apa makrosomia? Bayi besar atau bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4.000 gram. Lalu yang selanjutnya adalah psikologis dan penolong persalinan. Sudah dibahas kebutuhan dasar persalinan, salah satunya adalah psikologis, dan ini juga masuk ke sini. Dan yang terakhir adalah di sini penolong persalinan. Mau bidan, mau dokter, ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil persalinan. Selanjutnya ada namanya tanda-tanda permulaan persalinan. Yang pertama tampak lebar, lalu adanya labor pains atau nyeri, kontraksi, lalu selanjutnya ada lightning atau dropping, lalu ada ini sudah polydisuria, lalu selanjutnya ada gladiation. Sudah polydisuria itu apa? Kesusahan berkemih atau bahkan berkemih terus. Kenapa bisa seperti itu? Fisiologinya adalah seperti ini. Janin masuk nih ke pintu atas panggul. Sudah, ketika dia masuk di dekat pintu atas panggul itu ada bladder atau ada kandung kemih. Sudah, kepala bayi akan menekan kandung kemih. Akibatnya apa? Ibunya tipis saja atau ibunya malah susah berkemih. Lalu adanya gladiation. Nah, adik-adik yang sudah praktek di kebidanan, ketika nanti bidannya tanya atau ada pasien ini datang, yang pertama kali ditanya sama bidannya apa? Ibu, saya mau melahirkan. Terus bidannya tanya apa? Udah ada keluar tandanya. Tandanya yang dimaksud di sini adalah apa? Pengeluaran pengeluaran lendir bercampur darah. Bukan darah bercampur lendir ya, tapi lendir bercampur darah. Pasti ibunya bilang, oh sudah banyak keluar lendir dan sudah banyak keluar darah. Nah, ada tahapan persalinan. Di sini dikatakan bahwasanya impaktus atau paktus ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah. Karena apa? Karena sakitnya sudah mulai membengkak dan sudah mulai menipis. Jadi sebelum saya jelaskan tahapan persalinan, kira-kira sudah ada yang tahu ada berapa tahapan persalinan? Oke, silakan Firda. Dalam persalinan ada 4 kala, yaitu kala pertama pembukaan, kala kedua pengeluaran janin, kala ketiga pengeluaran plasenta, dan kala 4 pengawasan. Oke, bagus sekali ya Firda. Walaupun ini materi yang hari ini, tapi Firda udah tahu nih ada beberapa kala gitu. Nampak kali bahwasannya si Firda sudah belajar sebelumnya. Kala 1 dikatakan kala 1 adalah kala pembukaan 0 sampai 10 cm. Jadi untuk adik-adik yang sudah praktek pasti akan ada yang bertanya, oh sudah melahirkan? Belum, tapi masih dalam proses. Udah buka berapa kata bidannya? Atau kata orang tuanya, sudah buka 7. Berarti saat ini sudah masuk persalinan kala 1. Sudah. Lalu untuk kala 2 di sini adalah disebutkan kala
pengeluaran, karena dengan adanya his dan kekuatan ibu menerat, makanya terjadi pengeluaran bayi. Normalnya persalinan kala 2 itu berapa jam untuk primigravida? Ayo. Normalnya untuk persalinan primigravida adalah 1 jam atau 60 menit. Untuk multigravida atau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, normalnya adalah 30 menit. Yang kala 3 dikatakan kala pengeluaran. Pengeluaran yang dimaksudkan di sini adalah pengeluaran plasenta. Sudah, plasenta harus keluar antara 5 sampai 30 menit setelah bayi lahir. Yang terakhir, kala 4, kala pengawasan. Bu, kala 1 sudah, kala 2 sudah, kala 3 sudah, kala 4. Berarti Bu, kala 4 ini kala cuma tengok-tengok aja ya Bu? Kan cuma diawasi. Seperti itu kah? Iya. Tidak. Justru kala 3 adalah kala yang paling krusial atau kala yang paling penting dari proses persalinan. Kenapa? Pada kala 4 sering sekali terjadi komplikasi pasca salin. Salah satunya perdarahan, atonia uteri, dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada tanda-tanda persalinan sudah dekat. Kalau adik-adik pernah dengar lagu APN, lagunya gini kurang lebihnya. Tanda gejala kala 2, Doron Teknus Perjol Vulka. Kayak gitu kan lagunya? Iya. Ini dia. Tanda-tanda gejala kala 2 yang pertama adalah dorongan ibu menerat, tekanan pada anus, perineum menonjol, lalu vulva membuka, ditambah dengan adanya peningkatan pengeluaran lendir bercampur darah. Makin tinggi pembukaannya, makin banyak terjadinya bloody show atau pengeluaran lendir bercampur darah. Nah, ini dia penting kita ketahui. Kenapa penting kita ketahui? Ini kompetensi kita sebagai bidan, kompetensi adik-adik nanti ketika jadi bidan. Jadi ketika nanti persalinan nggak lagi bingung mau ngapain sih kala 2 ini, mau ngapain sih kala 3 ini, mau ngapain sih kita persalinan, ditengokin aja lah ya. Enggak, ada pemantauan yang harus adik-adik tahu. Yang pertama adalah pemantauan dari sisi ibu, lalu ada pemantauan dari sisi bayi. Pemantauannya apa contohnya? Periksa DJJ dan nadi ibu setiap 30 menit. Lalu yang kedua adalah pantau frekuensi dan lama kontraksi. Nanti kita bisa tahu, lama-lama kontraksinya ini makin intens ya. Loh, kok kontraksinya setelah 4 jam dipantau tidak ada kemajuan, kontraksinya justru makin lemah. Lalu selanjutnya adalah memastikan kandung kemih kosong. Boleh nggak ibu yang impartu pembukaan ke kamar mandi sendiri? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Misal ibunya masih buka 5, dia masih boleh kok jalan sana, jalan sini, olahraga ringan, melakukan pelvic rocking, menggunakan gimbal yang besar itu boleh. Sudah, ibunya suruh ke kamar mandi boleh, dan catatan ibu kalau mau buang air kecil ke kamar mandi ya, saya temani ya Bu, temani ibunya. Takutnya ibunya terpleset karena rasa nyeri dan yang lain sebagainya. Lalu penuhi kebutuhan hidrasi, nutrisi dan keinginan ibu. Keinginan ibu ini berkaitan dengan gaya dan posisi menerat. Sejauh ini, selama ini kita selalu bilang sama ibunya, ibu buka kakinya lebar, posisinya litotomi, harus ngangkang, kayak gitu kan? Kayak gitu kan? Harusnya kayak gitu atau enggak? Enggak. Jadi kasih pilihan sama ibunya, ibu mau posisi yang nyaman seperti apa? Ibu mau berdiri, silahkan. Ibu mau jongkok, silahkan. Ibu mau merangkak, silahkan. Ibu mau litotomi, ngangkang di sini, silahkan. Jadi jangan dipaksakan bahwasanya, oh ibu harus ngangkang di sini di depan saya. Ini posisi yang paling saya nyaman sebagai bidan. Nggak seperti itu. Tapi tanya sama ibunya, posisi dia nyamannya seperti apa? Mau miring kanan, mau miring kiri, dan yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah pendamping persalinan. Tadi udah dibahas pendamping persalinan. Jadi nggak boleh pintu ruang persalinan itu kamu kunci. Sudah kamu kunci, cuma kamu yang boleh masuk. Tapi panggil 1 atau 2 orang, tanya ibunya, ibu siapa ya yang mengawani ibu di dalam ruangan ini? Suaminya kah, orang tuanya kah, atau siapa? Jadi kasih ibu pilihan siapa pendamping persalinannya.
Oke, tadi kita sudah lihat dari segi si ibu. Sekarang kita lihat dari segi si bayi. Nah, kalau dari segi si janin ada sebelum persalinan dan setelah persalinan. Kalau sebelum persalinan kita wajib untuk memantau DJJ-nya, normal atau tidak, regular atau irregular. Lalu kita harus pantau cairan warnanya jernih kah, warnanya kehijauan kah, bercampur mekonium kah, sudah kering kah, atau bercampur darah. Lalu selanjutnya yang kita lihat apa? Bagian kepalanya. Pada saat PT kita lihat vertexnya bagaimana, ada kabutnya atau tidak, ada molasenya atau tidak, ini harus dipantau. Nah itu kalau tadi pemantauan sebelum persalinan. Pemantauan setelah persalinan, bayi lahir nih, sudah keluar nih kepalanya, pengeluaran kala 2 sudah. Yang kita pantau apa? Kita pegang bayinya, kita pantau, kita lihat bayinya menangis atau tidak, melintih atau tidak, lalu kita pantau bagaimana. Setelah itu 0 sampai 30 detik kita pantau, kita letakkan di atas perut ibu, lalu kita keringkan. Oke, nanti akan ada video pembelajaran atau kita akan praktek langsung ke laboratorium tentang asuhan persalinan kala 2 atau kala pengeluaran. Oke, baik adik-adik, terima kasih sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan, siapa namanya? Permisi ya Bu, nama saya Dinda Safira Bu. Izin bertanya ya Bu, berapa lama kala 3 akan berlangsung ya Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari temannya. Berapa lama kala 3 akan berlangsung? Kala 3 maksimal berlangsung selama 30 menit. Nanti untuk bagaimana prakteknya akan kita praktekkan di laboratorium pada pertemuan selanjutnya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kuliah kita hari ini? Ada yang bisa ya Bu. Permisi ya Bu, permisi ya teman. Di sini saya akan menyimpulkan tentang asuhan kebidanan yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Asuhan kebidanan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan. Terus di situ ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu power, tenaga, pesek, jalan lahir, messenger, itu ada janin dan plasenta, psikologis dan penolong persalinan. Terus ada 4 tahapan persalinan, yaitu kelas 1 ada pembuka, kala 2 ada pengeluaran, kala 3 ada pengeluaran plasenta, dan terakhir ada kala 4 itu pengawasan. Terima kasih ya Bu, terima kasih ya teman. Oke, bagus sekali Widya. Oke, baik, demikian kuliah kita sore hari ini. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Saya tutup kuliah kita hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Jadi kita sudah belajar mengenai asuhan kebidanan persalinan. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, ketika kita masuk laboratorium, saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan persalinan kala 2. Karena sebelumnya kala 1 sudah dijelaskan. Jadi untuk asuhan kebidanan persalinan kala 2, alat-alatnya sudah ada. Yang perlu dipersiapkan pada persalinan kala 2 adalah sudah dipastikan bahwasanya sudah harus terpasang underpad. Kalau underpad tidak ada, boleh menggunakan perlang. Selanjutnya harus sudah menggelar handuk di atas perut ibu. Sebelum menggelar perla dan menggelar handuk di atas perut ibu, perlu dipastikan sama ibunya untuk dikomunikasikan hal-hal berikut. Misalnya siapa pendamping persalinan, apa kebutuhan ibu, bagaimana kondisi pemeriksaan sebelumnya, DJJ-nya baik, bayinya baik, penurunan kepalanya baik, dan pembukaannya sudah lengkap. Kalau itu sudah diinformasikan sama ibunya, kasih tahu sama ibunya, ibu mau posisi bersalin yang bagaimana? Ataukah posisi bersalin yang biasa dengan posisi litotomi, silahkan. Tapi kalau ibunya bilang, Bu, saya posisinya mau merangkak, boleh, silahkan. Atau Bu, saya posisinya mau miring ke sebelah kiri, boleh nggak? Karena saya nggak nyaman posisi bersalin mengangkang litotomi seperti itu, saya nggak nyaman, boleh nggak? Boleh. Baru tanya sama ibunya, Ibu, siapa yang mendampingi ibu di sini selain saya, bidannya? Suaminya kah, orang tuanya kah, saudaranya? Jadi kayak pertemuan kita yang sebelumnya di kelas, tidak boleh hanya kita dan si ibunya, harus ada pendamping persalinan. Oke, baik adik-adik, untuk pertolongan persalinan kala 2, jangan lupa untuk selalu memakai alat pelindung diri. Handscoon yang digunakan adalah handscoon yang sifatnya steril,
lalu menggunakan masker, kacamata, dan topi. Lalu selanjutnya menggunakan celemek dan menggunakan sepatu. Seperti ini ya. Adik-adik, untuk pertolongan persalinan kala 2, jangan lupa untuk memastikan bahwasannya pembukaannya sudah lengkap, air ketubannya sudah pecah, dan kepala bayi sudah berada 5 cm di depan vulva. Karena kepala sudah tampak 5 cm di depan vulva dan tadi ibu sudah diinformasikan mengenai kondisi ibu dan kondisi janin serta siapa pendamping persalinan dan ibu juga sudah memilih bagaimana posisi persalinan, sekarang kita sebagai bidan bersiap untuk melakukan pertolongan persalinan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kepala sudah tampak di depan vulva? Yang kita lakukan adalah penahanan perineum di bawah dan pegang puncak kepalanya seperti ini, biar tidak terjadi hiperekstensi. Dengan adanya his dan kekuatan ibu meneran, maka perlahan kepala akan keluar. Seperti ini keadaannya, atau bisa memakai dengan duk segitiga seperti ini. Sudah lama-lama kepala akan keluar dari ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Setelah bayi keluar, yang pertama harus dilakukan adalah bersihkan jalan nafas. Boleh nggak pakai ujung duk segitiga? Boleh, asal ujung duk segitiga tidak terkena darah dan air ketuban serta feses. Jadi lebih amannya kita menggunakan kasa yang steril dari mata, hidung, mulut, baru kita buang. Setelah itu, setelah kita membersihkan jalan nafas, lalu cek lilitan tali pusat. Kalau tali pusatnya bisa dilonggarkan, silahkan dilonggarkan. Tapi kalau tali pusatnya nggak bisa dilonggarkan, ambil arteri klem, lalu diklem kedua sisi dan dipotong. Kalau sudah seperti ini, biarkan bayinya menghadap ke salah satu paha ibu yang dinamakan putar paksi. Untuk kepala bayi nggak boleh diputar ya. Kalau dia masih posisinya di bawah, biarkan aja dia melakukan putar paksi luar secara spontan. Setelah bayinya melakukan putar paksi luar, lalu kita lakukan pegangan biparietal dan bersiap untuk melahirkan bahu. Untuk melahirkan bahu atas, kita tarik ke bawah. Melahirkan bahu bawah, kita tarik ke atas. Baru kita pegang. Atau istilahnya polda jempol di dada untuk dilakukan sanggah dan susur. Disanggah dan disusuri. Setelah disusuri, jepit kedua tangan, pindahkan seperti ini. Nilai sepintas. Apa yang dinilai? Warna kulitnya bagaimana, bayinya menangis kuat atau tidak, dan tonus ototnya. Setelah penilaian 0-30 detik, letakkan bayi di atas perut ibu dan dilakukan keringkan. Setelah bayi lahir, jangan buru-buru untuk melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. WHO merekomendasikan penjepitan dan pemotongan tali pusat ditunda 1-3 menit setelah bayi lahir dengan tujuan meningkatkan volume darah, meningkatkan kadar hemoglobin dan hematokrit yang memiliki fungsi yang baik dalam mengalirkan oksigen pada otak, mencegah terjadinya anemia, membantu transisi bayi, dan mendukung perkembangan syaraf serta meningkatkan kekebalan tubuh si bayi. Oke, baik. Tadi saya sudah demonstrasikan tentang asuhan kebidanan persalinan khususnya di kala 2, kala pengeluaran bayi sampai dengan kala pemantauan 0-30 detik pertama. Nanti untuk demonstrasi selanjutnya diharapkan mahasiswa atau kalian mampu melakukan hal yang sudah tadi didemonstrasikan di depan. Untuk pertemuan selanjutnya, ketika nanti sudah ada yang maju untuk praktikum, kita akan lanjut ke pertemuan asuhan kebidanan kala 3, yaitu asuhan kebidanan pengeluaran. Demikian pertemuan kita di praktikum kali ini. Diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk melakukan ulang atau mempraktikkan ulang apa yang sudah didemonstrasikan hari ini. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.